Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati, NIM 2022302. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah. Yang pertama saya jelaskan yaitu mengenai pengertian rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau bisa disingkat RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah. Di sisi lain, penyusunan RPJMD harus memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat RPJPD dan RPJM nasional. Adapun langkah-langkah penyusunan RPJMD, yang pertama yaitu persiapan, yang kedua penyusunan rencana awal, yang ketiga penyusunan rencana, yang keempat pelaksanaan musrembang, yang kelima perumusan rencana akhir, dan yang terakhir penetapan. 4 langkah dalam proses perencanaan. Yang pertama itu menetapkan tujuan, yang kedua membuat rencana tindakan, yang ketiga mengevaluasi kemajuan, dan yang keempat menilai kinerja secara keseluruhan. Syarat perencanaan. Yang pertama tujuan akhir yang dikehendaki, yang kedua sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkan, yang ketiga jangka waktu mencapai sasaran tersebut, yang keempat masalah-masalah yang dihadapi, yang kelima modal atau sumber daya yang digunakan serta pengalokasiannya, yang keenam kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya, yang ketujuh orang, organisasi atau badan pelaksanaan, yang terakhir yaitu mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Fungsi atau manfaat perencanaan. Yang pertama itu sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders, yang kedua sebagai penuntun arah, yang ketiga minimalisasi ketidakpastian, yang keempat minimalisasi inefisiensi sumber daya, yang kelima itu penetapan standar dan pengawasan kualitas. Penyusunan rancangan RPJMD. Penyusunan rancangan RPJMD adalah proses penyempurnaan rangka awal RPJMD berdasarkan rancangan restan PD yang diverifikasi. Bapeda mengajukan rancangan RPJMD kepada kepala daerah melalui Sekda dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan musrembang RPJMD. Pelaksanaan musrembang RPJMD. Musrembang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyalaran, klarifikasi, dan kesempatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam ranwal RPJMD. Kepala daerah menetapkan raperda terhadap RPJMD yang telah dievaluasi menjadi perda tentang RPJMD paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Evaluasi dilaksanakan paling lambat 5 bulan setelah kepala daerah dilantik. Materi pelatihan RPJMD. Sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Yang pertama yaitu proses penyusunan RPJMD dan teknik pengumpulan data. Yang kedua analisis teknik kualitas untuk RPJMD dan SWOT kebijakan, strategi, dan program pembangunan. Yang ketiga indikator kinerja dan perumusan indikator sebagai bagian tolak ukur kinerja RPJMD. Target pelatihan RPJMD. 1. Mampu memahami keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan. Yang kedua, mampu menyusun RPJMD yang baik dan sesuai dengan kemampuan daerah. Yang ketiga, mampu merumuskan tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.